Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin, NIM 1816030001. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Prodi Manajemen Bisnis Syariah A. Tujuan saya di sini yaitu untuk mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya rangkai dengan judul Aspek Manajemen dan Organisasi. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian aspek manajemen. Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha. Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa didukung oleh manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan. Selanjutnya, adapun fungsi-fungsi manajemen yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses mengelompokkan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan dalam unit-unit. Tujuannya adalah supaya tertata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta hubungan kerja dengan baik mungkin dalam bidangnya masing-masing. Yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating, yaitu mengarahkan atau melaksanakan adalah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Dalam menjalankan organisasi, para pemimpin atau manajer harus mengarahkan bawahannya untuk mengerahkan pekerjaan yang telah ditentukan dengan cara memimpin, memberi perintah, memberi petunjuk, dan memberi motivasi. Yang keempat yaitu tentunya ada pengawasan atau controlling. Pengawasan di sini adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Jika dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, maka akan segera dikendalikan. Yang kedua, manajemen pembangunan proyek. Manajemen proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan proyek dengan efisien. Maksudnya yaitu pembangunan proyek harus dapat menyusun rencana pelaksanaan proyek dengan mengkoordinasikan berbagai aktivitas atau kegiatan proyek dan penggunaan sumber daya agar secara fisik proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Jadi, organisasi proyek merupakan suatu cara yang efektif untuk menyatukan orang dan sumber daya fisik yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu dengan waktu yang terbatas. Pada umumnya, setiap proyek yang relatif besar meliputi 3 tahapan. Yang pertama perencanaan, yang kedua penjadwalan, dan yang ketiga pengawasan atau pengendalian. Yang ketiga yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu konsep yang bertalian dengan kebijaksanaan. Prosedur dan praktik bagaimana mengelola atau mengukur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama yaitu ada analisis jabatan. Analisis jabatan adalah komponen organisasi yang paling penting. Pekerjaan atau jabatan. Untuk mencapai tujuan organisasi perlu ditetapkan jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan. Pihak manajemen dan khususnya manajemen sumber daya manusia mutlak perlu mempunyai keterangan-keterangan yang lengkap dan tepat mengenai semua jabatan untuk melaksanakan tiap fungsi operasi dengan baik. Yang kedua ada perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu bisnis atau perusahaan. Dan yang ketiga ada pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja merupakan upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan yang keempat ada kompensasi. Program kompensasi penting diperhatikan oleh organisasi atau perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kelima ada pengembangan. Pengembangan karir merupakan gabungan dari peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang
perencana sumber daya manusia di dalam organisasi atau perusahaan. Tujuannya yaitu untuk membantu karyawan menganalisis kemampuan dan minat mereka untuk menyelesaikan keinginan mereka untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan kebutuhan organisasi. Dan yang keenam ada integrasi. Di sini integrasi merupakan fungsi operatif dari manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan penyesuaian keinginan karyawan dengan organisasi. Dan yang ketujuh ada pemeliharaan. Pihak manajemen harus terus berupaya memelihara karyawan dengan berbagai upaya nyata agar mereka tetap betah dan merasa dihargai dalam organisasi. Terus yang kedelapan, pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja bisa disebabkan oleh berbagai alasan atau sebab yang alamiah seperti tibanya pensiun, permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi, dan pemecatan kesalahan. Yang keempat yaitu pengertian organisasi. Organisasi secara statis. Statis dapat diartikan suatu wadah atau tempat kerja sama untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan organisasi secara dinamis diartikan sebagai suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama ada desain struktur organisasi formal, yang di dalamnya terdapat strategi organisasi, lingkungan, teknologi, dan orang yang terlibat dalam organisasi. Dan yang kedua ada proses desain organisasi. Yang ketiga ada elemen-elemen dalam organisasi. Dan yang keempat ada struktur sederhana. Yang kelima ada birokrasi mesin. Yang keenam ada birokrasi profesional. Yang ketujuh terdapat struktur divisional. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah adokrasi. Adokrasi ini dicirikan oleh diferensiasi horizontal yang tinggi, diferensiasi vertikal yang rendah, desentralisasi, fleksibilitas, dan daya tangkap yang tinggi. Diferensiasi horizontal besar karena adokrasi pada umumnya diisi oleh profesional dengan tingkat keahlian yang tinggi. Diferensiasi vertikal rendah karena tingkat administrasi yang banyak akan membatasi kemampuan organisasi untuk melakukan penyesuaian. Kebutuhan akan pengawasan adalah minimal karena para profesional telah menghayati perilaku yang diinginkan manajemen. Selanjutnya yang terakhir yaitu bentuk-bentuk organisasi. Dalam praktiknya, bentuk organisasi disesuaikan dengan bidang usaha yang dijalankan. Berikut ini adalah beberapa jenis bentuk organisasi yang umum. Yang pertama ada organisasi garis atau lini. Organisasi lini adalah organisasi yang semata-mata memiliki hubungan wewenang lini dalam organisasinya. Organisasi seperti ini merupakan bentuk organisasi yang berskala kecil dengan sedikit jumlah karyawan yang belum atau sedikit memiliki spesialisasi. Yang kedua yaitu organisasi lini dan staf. Pada tipe organisasi ini, atas kesatuan komando tetap dipertahankan. Pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pimpinan tertinggi kepada unit di bawahnya. Dan yang ketiga yaitu organisasi fungsional. Organisasi fungsional ini disusun berdasarkan sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilaksanakan. Dan yang keempat yaitu organisasi lini, staf, dan fungsional. Organisasi ini merupakan kombinasi dari ketiga tipe tersebut. Tipe ini biasanya diterapkan pada organisasi besar dan kompleks. Pada tingkat dewan direksi, board of director, diterapkan tipe organisasi ini dan staf, sedangkan pada media diterapkan tipe organisasi fungsional. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir yaitu organization atau from organization. Organisasi ini lebih lincah dan fleksibel dalam menghadapi perkembangan dan perubahan lingkungan, sehingga bentuk organisasi ini semakin banyak digunakan oleh perusahaan. Sekian, mungkin cuma itu dari penjelasan saya mengenai aspek manajemen dan organisasi. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.